Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita bisa bernafas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bumi ini merupakan tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Dan setiap makhluk yang hidup di bumi, khususnya manusia, sangat membutuhkan bumi sebagai sumber penghidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Karenanya Allah memberikan potensi yang begitu besar terhadap manusia agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam merawat, menjaga, serta melestarikan bumi. Maka dari itu, kita sebagai khalifah dilarang oleh Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 11, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun," yang artinya dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi." Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan." Menurut Imam Al-Tabari, ayat tersebut mendeskripsikan bahwa ciri-ciri orang munafik yaitu ia enggan untuk mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan mengaku bahwa dirinya berbuat kebaikan. Sebagaimana usul fikih mengatakan, an-nahyu 'anil syai' amrun bididihi, yang artinya larangan atas sesuatu berarti perintah terhadap kebalikannya. Sebagaimana kita ketahui saat ini bahwa kondisi bumi sedang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Ada banyak sekali kerusakan yang terjadi di dalamnya. Dan kerusakan-kerusakan tersebut disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kebanyakan manusia yang memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa mementingkan akibatnya. Hal tersebut banyak sekali mengakibatkan bencana yang terjadi di berbagai tempat. Bencana tersebut seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta hilangnya habitat hewan di darat maupun di laut. Alam ini seakan didesak oleh kebutuhan kita yang semakin hari semakin meningkat dan membuat kerusakan pada alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. "Zaharal fasadu fil barwi wal bahri bima kasabat aydin nas," yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberadaan hutan, bencana yang terjadi merupakan tanda bahwa alam kita ini telah rusak begitu parahnya. Hanya satu yang dapat kita lakukan untuk menangani semua kerusakan ini, yaitu dengan melakukan perbaikan. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat memulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuangnya di sembarang tempat. Perlu kita ketahui bahwa plastik dan limbah rumah tangga merupakan sampah yang sulit diuraikan oleh tanah, sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem tanah. Selain itu, membuang sampah di sungai juga akan mengakibatkan penyumbatan pada saluran-saluran air, sehingga air pun meluap dan terjadilah banjir.
Hal ini dapat diantisipasi dengan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik sehingga kita bisa mengurangi kerusakan akibat sampah yang susah untuk diuraikan. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan adalah reboisasi dan tebang pilih. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung, manusia ataupun binatang ternak, kecuali yang dimakan itu bernilai sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat belajar bahwa menanam tumbuhan atau pohon merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai sedekah. Lantas, apalagi yang membuat kita ragu untuk selalu menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita, sedangkan ada banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh darinya. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan hutan dalam ekosistem merupakan aspek yang sangat penting, karena hutan merupakan paru-paru bagi bumi yang menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Dan jika pohon-pohon di hutan ditebang oleh manusia, maka hutan akan kehilangan fungsinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk merawat, menjaga, serta melestarikan alam di sekitar kita. Maka kita sebagai makhluk berakal, tentu saja menjaga alam adalah kewajiban bagi kita semua. Tetapi betapa banyak manusia yang secara sadar maupun tidak sadar telah merusak alam sekitar. Dan alam sekitar ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting untuk dijaga. Harus kita sadari bahwa kita semua sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan bumi sebagai sumber penghidupan. Begitu pula dengan bumi. Bumi juga membutuhkan kesadaran kita untuk selalu dijaga, dirawat, serta dilestarikan. Sebab yang bumi butuhkan adalah tindakan perbaikan dan bukan keajaiban. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.